Diferensiasi itu artinya apa? Diferensiasi pembelajaran yang mengarah kepada karakteristik. Soalnya begini loh, dalam setiap kelas tentu siswa itu memiliki perbedaan, ya kan? Ya. Perbedaan secara fisik sudah pasti, perbedaan secara kemauan, secara minat, secara bakat, secara motivasi, ya kan? Lalu kemudian apalagi ya? Banyak sekali perbedaan itu, gaya belajar termasuk di dalamnya. Nah ini harus diperhatikan. Inilah fungsi dari kurikulumnya. Jadi guru memang harus memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan yang berbeda-beda terhadap para peserta didiknya. Itulah yang disebut dengan diferensiasi. Selanjutnya adalah pengintegrasian kurikulum sebagai alat pendidikan dalam menghasilkan pribadi yang utuh. Artinya apa? Pribadi yang utuh itu peserta didik tidak hanya diberikan secara keilmuan saja, tapi dibentuk pula karakternya, gitu ya. Jadi dia tidak hanya dapat secara ilmu pengetahuan, akan tetapi secara pribadinya dia dapatkan pula, ya. Seperti begini, contohnya sudah pintar secara akademik, tapi dia jujur pula, tapi dia beradab pula, tapi dia beretika pula, ya kan? Nah itulah makna dari maksud dari kurikulum sebagai alat pendidikan dalam menghasilkan pribadi yang utuh. Jadi dia miliki secara keseluruhan, tidak hanya ilmu pengetahuan, akan tetapi secara kepribadiannya dia miliki juga, gitu ya. Sudah pintar jujur pula, sudah pintar beradab pula, ya kan? Sudah pintar beretika pula. Itulah maksud dari pengintegrasian. Diagnostik, bagaimana dengan diagnostik? Kurikulum sebagai alat pendidikan untuk memahami dan menerima potensi dan kelemahan peserta didiknya, ya kan? Artinya apa? Guru, ya, di dalam kurikulum merdeka disarankan untuk apa? Sebelum dia mengajar, memberikan diagnosa dulu kepada peserta didik. Untuk apa? Untuk memahami perbedaan ini, untuk memahami diferensiasi ini, penerapan diferensiasi. Dia harus pahami secara psikis, dia harus pahami secara minat, dia harus pahami secara bakat, secara motivasi, secara kemauan dan lain sebagainya. Ya, jadi didiagnosa dulu, ya, dipahami dulu, dianalisis dulu,